Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu Rida di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi hikayat bagian 1. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, sekarang kita simak dulu ya pengertian dari hikayat. Di sini Ibu sudah mencatat ada 3 pengertian dari hikayat. Nah, pengertian yang pertama itu dari KBBI 5 atau Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5. Nah, hikayat menurut KBBI 5 adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah, bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Nah, di dalam pengertian ini sudah lengkap ya, ada sifat dari hikayat, juga ada fungsi dari pembacaan hikayat ya. Kalian cari nih, coba yang mana sifat, yang mana fungsi dari hikayat di pengertian ini, coba kalian temukan. Nah, selanjutnya secara etimologis, istilah hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka yang artinya menceritakan atau bercerita. Jadi, kesimpulannya adalah hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Nah, perlu kalian garis bawahi ya, penting nih. Jadi, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa. Nah, itu kalian garis bawahi nih, penting. Setelah menyimak pengertiannya, sekarang kita lanjut ke karakteristik hikayat. Nah, di sini ada 7 karakteristik dari hikayat. Yang pertama itu ada anonim. Nah, maksud dari anonim ini adalah jadi hikayat ini tidak menyebutkan atau tidak memiliki nama pengarang. Jadi, pengarang-pengarang hikayat ini tidak menyebutkan namanya ketika menulis hikayat. Nah, kalau karya sastra lain seperti novel atau cerpen, biasanya itu ada nama pengarangnya. Contohnya, novel Dilan. Itu kalian tahu kan siapa pengarangnya? Pidi Baik. Atau misalnya Marmut Merah Jambu, karya Raditya Dika, Bumi Manusia, karya Pramudia Nantatur, dan lain-lain. Nah, karakteristik yang kedua itu adalah istana sentris. Nah, istana sentris ini maksudnya adalah hikayat ini menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana kerajaan. Jadi, hampir semua hikayat ini bercerita tentang kerajaan atau kehidupan istana. Nah, lalu yang ketiga adalah statis. Jadi, cerita dalam hikayat bersifat tetap dan tidak banyak perubahan. Jadi, tidak banyak perubahan alur di dalam hikayat ya. Nah, untuk karakteristik nomor 4 itu adalah arkais. Maksudnya adalah hikayat menggunakan bahasa yang diulang-ulang atau klise. Karena apa? Karena hikayat ini kan adalah sastra Melayu ya. Nah, maka dari itu bahasanya itu arkais atau diulang-ulang, klise, dan mungkin jarang kita temui dan sulit untuk kita pahami. Nah, yang kelima itu adalah tradisional.
Nah, tradisional ini maksudnya adalah hikayat ini meneruskan budaya dan tradisi masa lalu nenek moyang kita. Jadi, hikayat ini kan prosa lama. Jadi, hikayat ini bersifatnya tradisional atau meneruskan budaya dan tradisi masa lalu. Nah, yang keenam itu di dalam cerita hikayat terdapat kemustahilan. Maksudnya ini, kebanyakan cerita di dalam hikayat ini adalah cerita-cerita yang di luar nalar ya, seperti misalnya seorang bayi lahir dengan membawa pedang di tangan kanannya. Kan itu mustahil banget ya, nggak mungkin dong seorang bayi lahir dengan membawa pedang ya. Nah, itu maksudnya dari kemustahilan. Selanjutnya, karakteristik terakhir yaitu adalah hikayat biasanya menceritakan kesaktian seorang tokoh. Nah, berhubungan dengan karakteristik nomor 2 yaitu istana sentris. Nah, maka dari itu kebanyakan tokoh-tokoh di dalam hikayat ini adalah orang-orang sakti atau orang-orang kerajaan. Nah, maka dari itu karakteristik yang terakhir adalah biasanya hikayat ini menceritakan kesaktian para tokohnya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis hikayat. Jadi, jenis-jenis hikayat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan fase historis, yang kedua adalah berdasarkan isi. Nah, kita akan masuk ke fase historis dulu ya. Nah, fase historis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hikayat berunsur Hindu, yang kedua hikayat berunsur Hindu-Islam, yang ketiga hikayat berunsur Islam. Nah, hikayat berunsur Hindu ini berasal dari tradisi umat agama Hindu ya. Contoh hikayatnya adalah hikayat Mahabharata, cerita-cerita Arjuna, ya, Brahmana, dan lain-lain. Nah, untuk hikayat berunsur Hindu-Islam ini maksudnya adalah hikayat yang berasal dari tradisi umat Hindu namun dimodifikasi dengan ditambahkan unsur-unsur Islam ya. Nah, yang ketiga itu adalah hikayat berunsur Islam. Hikayat berunsur Islam ini adalah hikayat yang berasal dari tradisi sastra Persia Arab ya. Contohnya adalah 1001 Malam ya. Kalian pasti pernah dengar. Sedangkan berdasarkan isi ada 3 juga nih. Yang pertama rekaan, sejarah, dan biografi. Rekaan ini maksudnya adalah hikayat fiksi gitu ya. Jadi bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, yang kedua ada hikayat sejarah. Nah, hikayat sejarah ini berdasarkan kejadian yang saat itu terjadi lalu dituliskan sejarah itu menjadi hikayat. Nah, yang terakhir adalah hikayat biografi. Hikayat biografi adalah hikayat yang menceritakan seorang tokoh gitu ya, perjalanan seorang tokoh dari mulai lahir sampai dia meninggal gitu. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi pembacaan hikayat. Nah, fungsi yang pertama adalah menumbuhkan jiwa kepahlawanan. Nah, diharapkan ketika kalian sudah membaca hikayat, nah jiwa-jiwa kepahlawanan kalian itu akan semakin meningkat karena kalian bisa mencontoh nih dari tokoh-tokoh yang ada di dalam hikayat. Nah, selanjutnya adalah mendidik. Jadi fungsi dari hikayat ini adalah mendidik gitu ya. Karena apa? Karena di dalam hikayat ini terdapat ajaran-ajaran positif. Jadi ketika kalian membaca hikayat, kalian diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan ajaran-ajaran yang ada di dalam hikayat. Fungsi yang ketiga adalah hiburan. Nah, jadi hikayat ini fungsinya juga selain untuk mendidik, nah untuk menghibur juga. Nah, yang keempat ada mengabadikan segala kejadian yang dialami oleh raja. Nah, karena pada zaman dahulu itu belum ada foto atau video, nah maka orang-orang zaman dahulu menggunakan hikayat sebagai pencatat sejarah mereka gitu, pencatat segala kejadian yang ada pada masa itu.
Selain berfungsi sebagai hiburan, cerita hikayat ini berfungsi sebagai pesan moral dan nilai-nilai dalam masyarakat pada masa itu. Nilai-nilai dalam hikayat disebut juga nilai ekstrinsik. Nah, nilai-nilai tersebut itu ada 6 ya. Nilai yang pertama adalah nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita hikayat ini. Nah, yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nilai sosial berkaitan dengan nilai kepatutan dan kepantasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya-budaya yang berkembang secara turun-temurun di dalam masyarakat. Nah, yang kelima ada nilai estetik. Nilai estetik adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan atau kesenian. Nah, yang terakhir ada nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan, karena fungsi dari hikayat itu adalah mendidik. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang menyinggung. Semoga kalian mengerti ya materinya. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.